Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Yunani yang artinya administrate, yang artinya melayani dan membantu. Administrasi adalah seluruh kegiatan mulai dari pengaturan hingga pengurusan segala halnya yang dilakukan untuk tujuan bersama. Administrasi tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja karena membutuhkan kerjasama antara dua orang atau lebih. Administrasi dalam artian sempit bisa dikatakan sebagai tata usaha, sedangkan administrasi dalam pengertian luas bisa dikatakan sebagai sekelompok orang, kerjasama, pembagian tugas, struktur, serta pemanfaatan berbagai sumber. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan materi ciri-ciri administrasi, di mana ciri-ciri ini terdapat dua bagian. Yang pertama, menjalin kerjasama, yaitu di mana suatu administrasi itu tentunya menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Jika kerjasama tersebut tidak dijalin dengan baik, maka mustahil untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, memiliki tujuan yang harus dicapai. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa suatu organisasi tentunya menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Apabila tujuan tersebut tidak ada, maka mustahil untuk melakukan kerjasama yang sudah telah dilakukan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi administrasi, di mana fungsi administrasi yang pertama, fungsi perencanaan, di mana sebuah administrasi itu digunakan untuk mengumpulkan atau mengolah data yang nantinya dimanfaatkan untuk penyusunan ataupun perencanaan suatu kegiatan atau hal tertentu lainnya. Nah, selanjutnya yang kedua, fungsi penyusunan, di mana sebuah administrasi digunakan untuk melakukan penyusunan atau menjalin komunikasi antar sesama anggota organisasi. Ketika sebuah komunikasi terjalin dengan baik, maka anggota dapat bekerja sama dengan baik. Nah, yang terakhir itu fungsi koordinasi, di mana administrasi digunakan untuk mengkoordinasi rencana serta tujuan organisasi supaya berjalan sesuai yang diharapkan. Setelah kita mengetahui fungsi dari administrasi, kita akan masuk ke dalam contoh-contoh dari administrasi yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh pertama yaitu administrasi kependudukan, di mana contohnya bisa kita lihat dari pembuatan KTP, pembuatan akta kelahiran, dan juga surat kematian. Kemudian kita masuk ke dalam administrasi pendidikan, di mana administrasi ini biasanya seperti penyusunan jadwal pelajaran, juga jadwal piket, juga aktivitas sekolah. Kemudian kita akan masuk ke dalam administrasi perkantoran, di mana ini biasanya seperti absen di suatu perusahaan, terus juga surat masuk atau keluarnya barang, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke dalam administrasi keuangan, di mana ini biasanya itu surat bond atau surat faktur, terus juga aktivitas-aktivitas keuangan di suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu manajemen. Pengertian manajemen yaitu secara etimologis berasal dari bahasa Prancis kuno. Manajemen yang artinya seni mengatur dan melaksanakan. Sehingga dapat didefinisikan manajemen adalah suatu proses merencanakan, mengelola, mengatur, dan mengontrol segala sumber daya termasuk manusia, keuangan, material, dan sumber daya lainnya untuk tujuan organisasi. Nah, selanjutnya itu ciri-ciri manajemen. Yang pertama, adanya tujuan yang jelas. Dengan adanya tujuan yang jelas, maka menjadi arah dan fokus bagi seluruh kegiatan manajerial sebuah organisasi, sehingga tujuannya dapat berjalan dengan sesuai rencana. Ciri manajemen yang kedua yaitu adanya proses yang sistematis, yakni planning, organizing, actuating, dan controlling atau POAC. Seluruh langkah-langkah dalam proses manajemen mulai dari merencanakan hingga sampai kepada pengendalian memiliki sifat yang terstruktur sehingga saling terhubung satu sama lain dan saling membutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal. Selanjutnya kita akan mengenal fungsi-fungsi dari manajemen, yaitu dikenal dengan istilah POAC.
POAC atau Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Yang pertama yaitu fungsi planning atau perencanaan, di mana perencanaan ini sangat penting untuk dilakukan di awal. Pada tahap awal suatu kegiatan dilakukan, perencanaan dibuat untuk menentukan target suatu organisasi beserta langkah-langkah yang akan dicapai. Fungsi manajemen selanjutnya yaitu fungsi pengorganisasian atau pengelompokan sesuai dengan kebutuhan yang ada, di mana pengelompokan ini dapat diterapkan sesuai dengan unsur-unsur manajemen yang dikenal dengan istilah 6M. Misalnya, pengelompokan sumber daya manusia sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing atau pengelompokan sumber daya bahan baku. Nah, fungsi manajemen yang ketiga yaitu actuating atau pengarahan, di mana fungsi pengarahan ini penting untuk dilakukan agar proses pencapaian suatu tujuan dapat dilakukan sesuai dengan arah yang telah ditentukan. Fungsi manajemen yang terakhir yaitu fungsi pengawasan, di mana fungsi pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengerjaan suatu organisasi tetap keep on track dan sesuai dengan timeline yang sudah direncanakan di awal. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh manajemen. Yang pertama, manajemen waktu. Manajemen waktu digunakan untuk mengatur jadwal keseharian kita seperti 2 jam untuk belajar, 1 jam untuk tidur, 3 jam untuk berolahraga, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini digunakan untuk mengatur ke pemasukan dan pengeluaran per hari, per minggu, per bulan, bahkan per tahun. Yang ketiga itu ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini digunakan untuk menempatkan karyawan sesuai dengan kemampuan, memberi pelatihan, dan memperlihatkan kinerja kepada karyawan. Yang keempat itu ada manajemen proyek. Manajemen proyek ini digunakan untuk membuat aplikasi sesuai dengan tahapan perencanaan, pembagian tugas, pengawasan, dan evaluasi. Dan yang terakhir itu ada manajemen produksi. Manajemen produksi digunakan untuk mengatur bahan baku dan mengatur proses produksi.